Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kus Jais. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan alat proteksi dan grounding untuk mata kuliah K3. Saya sendiri Agus Jais dengan NIM 518123002 dan kawan saya Putra Hindran Sulahi 51835300016. Proteksi. Listrik merupakan hal yang sangat dibutuhkan manusia setiap harinya, baik sekolah, pabrik, industri, kantor, maupun di rumah tinggal yang mempergunakan peralatan listrik. Instalasi listrik merupakan susunan perlengkapan-perlengkapan listrik yang saling berhubungan, serta memiliki ciri yang terkoordinasi untuk memenuhi satu atau sejumlah tujuan tertentu. Dalam instalasi listrik, rumah tinggal tentu memiliki beberapa peraturan dalam pemasangannya. Selain itu, juga harus memperhatikan syarat-syarat instalasinya. Sesuai dengan tertera dalam PUL 2000, disebutkan bahwa instalasi listrik terdapat dua jenis bahaya, yaitu yang pertama sentuhan langsung, yang merupakan bahaya yang disebabkan oleh sentuhan pada bagian konduktif yang secara bertegangan. Contohnya adalah ketika tangan atau bagian tubuh kita menyentuh penghantar yang langsung dialiri arus listrik. Yang kemudian kedua ialah sentuhan tidak langsung. Adalah bahaya yang disebabkan oleh sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan karena diakibatkan oleh kegagalan isolasi. Contohnya adalah apabila terdapat kabel yang mengelupas dan bersinggungan dengan bodi peralatan listrik. Apabila tersentuh tangan, maka akan terjadi kejut listrik. Untuk mengetahui sejauh mana tubuh manusia sanggup menahan listrik dan akibat-akibat timbulkannya, maka terdapat batasan-batasan yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Yang pertama, dapat kita ketahui jika arus tersebut besar arusnya berkisar 0,1 mA sampai 8 mA. 1 mA sampai 8 mA itu terjadi terasa kesemutan atau sakit. 8 mA sampai 15 mA terasa menyengat, tapi akan sadar. 15 mA sampai 20 mA terasa mengecut, tak sadar. 20 mA sampai 50 mA pingsan dan sulit bernapas. 50 mA sampai 100 mA pingsan dan mungkin meninggal. Lebih dari 100 ampere terbakar. Adapun syarat-syarat instalasi listrik yang pertama ialah di samping persyaratan umum instalasi tahun 2000 dan peraturan mengenai kelistrikan yang berlaku harus diperhatikan pula syarat-syarat pemasangan antara lain. Yang pertama, syarat ekonomis. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari instalasi tersebut mulai dari perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaannya dapat seekonomis mungkin. Kerugian akibat daya listrik juga harus sekecil mungkin. Yang kemudian, syarat keamanan. Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa sehingga kemungkinan timbul kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa manusia dan terjaminnya peralatan serta benda-benda di sekitarnya dari kerusakan akibat adanya gangguan seperti gangguan hubung sikat, gangguan tegangan lebih, dan gangguan lebih lainnya. Yang ketiga ialah syarat keandalan atau kelangsungan kerja. Kelangsungan aliran listrik pada konsumen harus terjamin baik. Jadi, instalasi listrik harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya aliran listrik sangat kecil. Menurut tim Fakultas Teknik UNY tahun 2003. Syarat keandalan atau kelangsungan kerja. Kelangsungan aliran listrik terjadi pada konsumen harus secara baik. Jadi, instalasi listrik harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan terputusnya aliran listrik akan sangat kecil. Di bawah ini kita ketahui terdapat dua kawin meter. Yang pertama itu adalah Beginizer analog, yang kemudian adalah Beginizer digital. Yang kelima ialah pengaman listrik. Instalasi rumah tinggal pun membutuhkan pengaman berfungsi untuk memutus rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik pada rumah tersebut, seperti gangguan hubung singkat atau short circuit. Terdapat dua jenis pengaman listrik pada instalasi rumah tinggal, yaitu yang pertama ialah pengaman lebur biasa atau screen. Alat pengamanan ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara memutuskan kawat yang ada pada patron lebur.
Gambar 2.3 kita ketahui adalah bentuk patroli lebur, dan gambar 2.4 ialah PHB atau penghubung bagi yang terdapat pada instalasi rumah tangga. Kemudian ada pengaman listrik termis atau MCB, suatu alat yang berfungsi sebagai pemutus hubungan yang disebabkan oleh beban lebih dan relay arus lebih seketika yang bersifat elektromagnetis. Dapat kita ketahui pada gambar 2.5 MCB itu merupakan miniatur circuit breaker yang terdapat di rumah kita untuk pemasangan instalasi listrik. Kemudian dilanjutkan oleh kawan saya Putra Hindra Sulaihi. Lalu ada sistem penanahan atau grounding. Sistem penanahan biasa disebut sebagai grounding atau instalasi grounding. Sistem grounding banyak digunakan di tiap-tiap bangunan gedung bertingkat, kantor maupun rumah tinggal. Alasan mengapa grounding diperlukan yaitu 1. Grounding mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan akibat sambaran petir. Kedua, grounding mencegah terjadinya lonjakan listrik atau spike. Ketiga, grounding mencegah terjadi lonjakan yang ditimbulkan adanya perbedaan potensial tegangan antara satu sistem pentanahan dengan yang lainnya. Standar-standar nilai grounding yang disyaratkan untuk listrikan. 1. Grounding tegangan fasa netral itu 220 volt AC. Kedua, grounding tegangan fast ground itu 220 volt AC. Ketiga, grounding tegangan netral ke ground itu 1 volt AC. Grounding nilai toleransinya 3% dan ukuran grounding 1 ohm. Grounding peralatan kelistrikan. Sebagai bagian dari proteksi instalasi listrik rumah tinggal, grounding mempunyai beberapa fungsi. 1. Untuk keselamatan. Grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau ke tanah saat terjadi tegangan listrik yang timbul akibat kegagalan isolasi dari sistem kelistrikan atau peralatan listrik. Kedua, untuk instalasi penangkal petir, sistem grounding berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi atau ke tanah. 3. Sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Ini adalah contoh instalasi grounding indoor, itu banyak ditemui di PHB atau panel hubung bagi. Untuk contohnya ada MCB box di dalam box. Kabel grounding dalam instalasi listrik secara umum terkoneksi di kWh meter PLN. Sistem grounding disambung menggunakan kabel grounding dari kabel NYM masuk ke MCB box, pengaman listrik atau panel hubung bagi. Sirkuit dari instalasi listrik menggunakan 3 buah MCB. Terminal netral warna biru berada di bagian atas, sedangkan terminal grounding warna hijau kuning berada di bagian bawah. Ini adalah contoh grounding, itu outdoor ya, di luar. Itu terdiri dari dua grounding ROD. Dia dipasang dengan pipa PVC ukuran AW 3/4 inch. Lanjut kilo. Komponen instalasi grounding terdiri dari 1. Grounding rod merupakan batang grounding yang ditanam di dalam tanah. Terdiri dari pipa galvanis medium, kawat tembaga besi berdiameter 16 mm kuadrat, dilengkapi dengan split zen yang dikencangkan dengan baut. Panjang grounding rod biasanya antara 1,5 sampai 3 meter. Kedua, pipa PVC yang digunakan sebagai selubung atau conduit dari kabel grounding yang ditanam di dinding atau tembok untuk jalur kabel penangkal petir. Cara kerja instalasi grounding yaitu dari kWh meter kawat tembaga besi yang terpasang dalam pipa PVC bertemu dengan grounding rod dalam satu bak kontrol. Ada gambar 28 detail komponen-komponen dari grounding rod. Itu adalah kawat tembaga, pipa galvanis, dan besi pengencang. Lalu gambar 2.9 itu detail komponen air terminal dari penangkal petir. Ada bautnya, ada pipa galvanis, kawat tembaga, besi 16 mm kuadrat, dan plat besi dudukan. Lanjut.
5. Grounding yang efektif untuk mencegah kebakaran. Listrik statis telah menyebabkan terjadi kebakaran yang serius pada banyak industri manufaktur. Percikan atau spark yang timbul akibat listrik statis dapat membakar uap yang mudah terbakar. Gambar di bawah ini merupakan salah satu contoh sistem grounding yang efektif untuk menghindari terjadinya kebakaran dari bahan kimia yang mudah terbakar ketika dilakukan pemindahan tanpa atau dengan menggunakan pompa dari satu kemasan ke kemasan yang lain. Keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pentanahan. Suatu elektroda pentanahan tidak bisa ketika ditanam ke dalam tanah seketika memperoleh hasil yang baik. Dalam hal ini, nilai tahanan yang rendah. Banyak faktor, keduanya alami dan manusia, bisa mempengaruhi hasil. Faktor-faktor tersebut adalah 1. Resistivitas bumi. Resistivitas listrik dari bumi atau tahanan bumi untuk mengalirkan arus menjadi bagian penting. Kedua, kelembaban tanah. Tanah manapun dengan nilai kelembaban 0 bersifat isolasi. Kondisi ini jarang ditemui, kecuali di area padang pasir atau selama periode dari musim kering ekstrim. Ketiga, kandungan mineral tanah. Air yang tidak mengandung garam mineral merupakan bahan isolasi, sama halnya dengan tanah dengan kelembaban 0. Keempat, temperatur. Jika temperatur telah berkurang, maka resistivitasnya meningkat, terutama ketika temperatur tanah turun di bawah titik beku air. Resistivitas akan meningkat dengan cepat. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon maaf juga bila ada kesalahan terkait dengan penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berapa menit, Kip? 8.